pemerintah berusaha menenangkan masyarakat. Dia ingin bilang kita sudah melakukan banyak hal nih dan kalian jangan khawatir. Kita akan terus berusaha agar efek bencana ini tidak terus berlanjut. Nah sekarang kenapa Pak Menteri Kehutanan harus bilang ini atas perintah Presiden? Dia berhadapan dengan mafia-mafia hutan yang luar biasa besar. Jadi dia mau bilang saya akan berhadapan dengan kalian para mafia. Big boss saya presiden. Big boss saya presiden. Ya. Apakah memang pemerintah ketika melakukan kewajiban ya, bagi saya membantu masyarakat adalah sebagai bentuk kewajiban negara. Negara memang harus hadir ketika masyarakatnya susah. Nah, apakah memang harus viral Bang Ade hari ini negara? Harus. Ya, balik lagi bersama saya Ahmad Hidayat di Singkat Berita, tapi nggak sama Mas Bayu Sutiono. Ya udah, jadi saya aja sementara yang gantiin. Hari ini tamu saya spesial, soalnya setnya juga beda nih, lebih besar kan. Biasanya kan kecil tuh, sekarang lebih besar karena tamunya spesial banget, Bang Ade Armando. Apa kabar Bang Ade? Baik. Jangan berlebihan gitulah. Loh iya dong. Biasa-biasa aja lah. Saya sama Bang Ade lebih sering Bang Ade di layar, jadi harus dikasih yang bagus juga setnya. Ini terima kasih nih tim-tim produksi yang udah feodalisme gitu ya. Anyway, silakan. Jadi kita mau bahas nih Bang Ade soal apa yang terjadi di FYP saya di perdunia sosmedan ini. Karena saya ngerasa hari ini tuh informasi tuh terlalu banyak yang masuk ke saya sehingga saya sendiri jadi bingung mana yang benar. Pertama yang membuat saya bingung adalah Bang Ade, pemerintah nih Bang Ade soal terkait bencana yang terjadi di Sumatera, tentu kita berduka semua. Tapi apa yang terjadi di Sumatera ini membuat saya bingung ketika pemerintah bilang enggak apa-apa nih, udah under control pemerintah, aman, semua aman, terkendali. Tapi di sisi lain orang-orang juga banyak nih Bang Ade yang no name gitulah ya, bilang kalau waduh nih enggak juga kok, masih berantakan ini, masih banyak yang perlu ditolong. Bang Ade ngelihatnya seperti apa Bang Ade? Ya, dan ini menarik karena Anda, kalau nggak salah, Anda adalah lulusan dari salah satu perguruan tinggi terbaik di Indonesia. Kan? Betul ya. Ini betul sekali. Sekalian untuk menjelaskan kepada penonton. Betul. Ya. Bayangkan Anda ini masih bisa mengatakan, saya bingung membaca apa yang ada di media sosial. Betul. Sekarang saya minta penonton juga membayangkan, apalagi yang orang-orang lain, masyarakat biasa. Jadi ini adalah sebuah fenomena yang menurut saya itu memang patut sekali kita bicarakan secara serius, ya. Dan pemerintah harus memberi perhatian yang sangat serius. Ini saya ingat pada beberapa tahun yang lalu sempat ada istilah, dan saya minta maaf, saya lupa orang yang pertama kali mengucapkannya ya. Dia bilang kita ini hidup dalam era post-truth. Jadi truth ada paskanya, pasca kebenaran. Yang dia ingin katakan adalah bahwa sekarang ini buat kita semua, orang yang hidup dalam era media sosial ini, sebetulnya terpenting bukan lagi apa yang benar, apa yang fakta, apa yang terjadi, peristiwa realnya seperti apa. Yang memenuhi pembicaraan kita dari hari ke hari adalah apa yang rame, apa yang atraktif, apa yang menarik, ya, dan apa yang sensasional. Ya. Dan yang penting di sini adalah bahwa masalahnya adalah orang yang menyebarkan informasi bukan lagi orang-orang yang atau lembaga-lembaga yang dulu kita kenal sebagai lembaga yang verified ya. Jadi sebagai contoh, biar gimana pun dulu itu yang menguasai informasi atau yang menyebarkan informasi atau menguasai ekologi informasi kita adalah media massa. Media massa itu adalah organisasi-organisasi yang terstruktur, ada orang-orangnya, dan kita tahu ini Kompas, ini Tempo, ini betapapun Anda bilang sekarang udah berubah, tulisan-tulisan Tempo tidak se-valid yang dulu, nggak apa-apa, tapi kan ada temponya. Dan di dalam organisasi Tempo tuh ada wartawan, kemudian ada redaktur, di atasnya ada redaktur pelaksana barangkali, ada rapatnya, ada bla 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 bla.
ada metode verifikasi informasi. Ada informasi misalnya dibawa oleh jurnalisnya, dia bilang ada taruhlah apa yang disebut ngarang, ijazah Jokowi palsu misalnya ya. Kemudian redaksinya akan nanya, lo tahu dari mana? Ya. Atau cek lagi dong ke wartawan lain, ke narasumber lain. Begitu udah didapat, dibawa lagi ke rapat yang lebih tinggi. Jadi ada semacam penseleksian pesan secara berjenjang. Sehingga yang akhirnya diberitakan adalah sesuatu yang nggak mungkin ngarang-ngarang banget gitu loh. Ya tentu saja Anda bisa bilang bahwa tapi ada media massa yang sensasional yang isinya tidak faktual bla bla bla. Ada, tapi kalau kita bicara secara umum gitu ya. Umumnya kita mengandalkan informasi dari media-media yang terverifikasi lah, yang bisa kita cek kebenarannya. Dan itu akan diawasi oleh Dewan Persnya, diawasi juga oleh barangkali kementerian bla 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 bla. Kalau sekarang kan kita dapat informasinya bukan dari mereka. Ya, yang menyebarkan informasi itu adalah Anda, adalah saya, adalah teman-teman yang lain, ya. Ya kebetulan Anda adalah lulusan dari sekolah yang punya prestasi yang bagus. Diulang lagi tuh Bang Ade. Diulang. Dua kali. Anda adalah orang yang lulus dari sebuah perguruan tinggi yang terkemuka di Indonesia. Terbaik. Salah satu yang terbaik. Salah satu yang terbaik. Saya tambahkan salah satu. Oke. Enggak cuma dia yang terbaik, ada banyak. Ada banyak yang terbaik. Salah satunya dia, ya. Betul. Sehingga saya bisa menilai atau Anda nilai berdasarkan track recordnya. Anda kuliah di sana, Anda selama kuliah di sana belajar tentang apa itu fakta, apa itu hoax, apa itu bla 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 ya. Jadi walaupun Anda sekarang bekerja sebagai netizen misalnya nih ya, atau sebagai orang yang bekerja di media online, saya bisa expect Anda untuk tetap mempertahankan etika tersebut ya. Sementara ada begitu banyak lainnya, ada begitu banyak orang lainnya menyampaikan informasi-informasi yang sembarangan aja, bohong aja, ya. Kayak misalnya, ya taruhlah misalnya ijazah palsu gitu kan. Ya mudah-mudahan sekarang sudah mulai menemukan faktanya udah mulai terungkap di pengadilan. Ya. Paling tidak polisi udah kasih tunjuk nih dia ijazahnya ya. Tapi kan itu 8 bulan. Perjalanan ini 8 bulan nih. Orang terus-menerus bertanya tentang palsu nggak, asli nggak, bla 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 bla. Jadi bayangkan ada begitu banyak informasi yang menyebar di TikTok kita, di Instagram kita, di bahkan yang paling parah di Twitter kata orang ya. Namanya bukan Twitter, X sekarang ya. Ada juga bahkan di YouTube dan seterusnya. Ini berseliweran ya. Dan orang-orang yang menyampaikan informasi-informasi yang meragukan itu seringkali adalah orang-orang terkenal. Atau orang yang baik, benar, tapi kemudian dipotong-potong nih oleh orang-orang tertentu sehingga dia muncul tanpa konteks misalnya, atau kalimatnya terpotong tapi kemudian didramatisasi dengan tambahan-tambahan informasi, akhirnya terbongkar sekarang bahwa gitu kan. Clickbait gitu ya. Tujuannya clickbait. Atau emang berusaha menjatuhkan orang bisa juga kan. Tapi ini kan nggak bisa kita kontrol. Ini menyebar dengan sangat luas ya. Sedemikian luasnya sampai bahkan orang seperti Anda saja bisa mengucapkan, saya tuh bingung loh. Saya cuma mau bilang kalau Anda saja bingung, gimana orang lain ya? Gimana saya juga? Saya bukannya bingung tapi gini kan, saya rasa Anda juga melakukannya kan. Begitu Anda mulai ragu dengan sebuah informasi, Anda berusaha mencari pembuktiannya ya. Jadi dibandingkan dengan yang lain gitu ya, sumber-sumber informasi yang lain, Anda browsing internet segala macam ya. Tapi ada banyak orang yang tidak punya cukup waktu, tidak punya bahkan kesediaan atau keinginan untuk mencek ini informasi benar atau enggak ya. Ade Armando adalah seorang penghina agama. Yang ngomong adalah seorang ulama misalnya, atau ustadz segala macam. Wajar kalau orang kemudian menganggap bahwa emang dia itu murtad tuh ya. Tanpa berusaha mengecek langsung informasi yang sebenarnya seperti apa. Nah, celakanya ini bahkan terjadi terkait dengan bencana alam. Oke. Kalau yang tadi Anda gunakan sebagai contoh, ini kan soal ya biar gimana pun kan pemerintah berusaha menenangkan masyarakat. Dia ingin bilang kita sudah melakukan banyak hal nih dan kalian jangan khawatir. Kita akan terus berusaha agar efek bencana ini tidak terus berlanjut ya.
ini bisa kita tangani lah, aman lah ya. Mungkin kalimatnya panjang sih, cuman kalimat yang dicupliknya sebagian itu aja. Nah lawannya nih yaitu masyarakat. Ya. Masyarakatnya juga harus dibagi-bagi kelompok-kelompoknya. Ada yang memang kritis aja, emang ada yang kritis dan bilang bahwa enggak lah ya, kemarin saya ke Aceh kok masih parah ya. Tapi ada juga yang niatnya nggak sebaik itu. Orang-orang yang punya mens rea, punya niat jahat, benci aja sama pemerintah, nggak suka nih sama keberhasilan pemerintah Prabowo atau apapun, bohong nih, emang dari dulu kerjaan ngebohong melulu, itu nggak bisa dipercaya. Tampillah gambar-gambar dramatis yang barangkali bahkan tidak datang dari era sekarang, ya. Mungkin dari era tsunami muncul lagi sekarang, muncul gambar-gambar semacam itu. Dan itu muncul dan itu diulang lagi dalam rangka menghancurkan legitimasi, reputasi, ya, kepercayaan orang terhadap pemerintah. Ini nggak bisa dihindari, Mat. Ya, ini nggak bisa dihindari karena ya begitu Anda mengizinkan media sosial itu beroperasi, ya Anda harus siap menerima kemungkinan ini. Oke. Dan pemerintah mau nggak mau nih, nggak bisa lagi bersikap terlalu naif seperti di masa lalu. Selalu pertimbangkan kemungkinan apa yang Anda ucapkan itu akan menimbulkan reaksi. Bisa positif, bisa negatif. Dan kalau reaksinya negatif atau tidak Anda harapkan, Anda harus menindaklanjutinya dengan langkah-langkah untuk membuat masyarakat tentram. Itu sederhananya seperti itu. Oke, kalau misalnya soal reaksi dari masyarakat gitu ya, emang saya juga ngelihatnya bahwa di era sekarang ini seperti demokrasi langsung, orang bisa mengutarakan perasaannya, apa yang dia di pikirannya saat itu juga ketika dia melihat media sosial. Nah, cuman yang menarik terkait reaksi tadi Bang Ade ya, mungkin ada istilahnya rage bait ya, atau kita tuh dipaksa atau menjadi seperti marah ketika melihat suatu konten. Jadi biar ada komennya gitu loh Bang Ade. Iya. Jadi konten-konten itu tuh kayak di framing, di banyak eranya clipper gitu ya, di klip-klip yang si pembuat ini atau akun anonim ini bahkan udah tahu bahwa orang akan marah. Ketika dia marah, akunnya jadi banyak gitu, terus penontonnya banyak, terus lalu komen-komen, interaksinya banyak dan bagus untuk channelnya dia. Ada kepentingan ekonomi di situ mungkin ya. Mungkin dia bisa dapat uang dari situ. Nah, ini nih bahkan akun-akun clipper ini gitu loh. Nah, yang menjadi sasaran untuk kemarahan hari ini tuh mungkin aku melihatnya ke pemerintah. Jadi ada beberapa yang aku lihat klipnya dipotong. Mungkin kalau kita lihat videonya lebih panjang itu nggak gitu sebenarnya konteksnya. Karena dia dipotong. Terus misalnya contohnya juga banyak lah yang statement-statement Pak Prabowo dipotong. Padahal konteksnya panjang gitu. Nah, Bang Ade ngelihat hari ini kita dipaksa untuk marah sama pemerintah seperti apa Bang Ade? Apakah ini memang disetting seperti itu? Karena itu saya harus komentari awal ya. Jadi ini ada beragam motivasi masalahnya, Mat. Kita nggak bisa bilang orang-orang yang sengaja ngeklip gitu ya. Terus dia bikin apalah meme yang lucu dan segala macam. Itu kan belum tentu tujuannya ingin menjatuhkan pemerintah. Bisa aja dia gegayaan aja gitu loh. Ya, emang dia Anda kan tahu di era AI ini bisa dibilang apapun bisa dilakukan. Termasuk Pak Prabowo nggak ngomong gitu, atau siapalah menterinya nggak ngomong gitu. Orangnya muncul, dia ngomong, tapi sebetulnya kalimatnya lain. Suara yang keluar itu suara buatan AI, yang suaranya dimiripkan dengan suara aslinya. Itu kan udah jahat. Dia nggak pernah ngomong gitu, tapi dia seolah-olah ngomong begitu. Tapi sekarang pertanyaan, apakah itu memang dibuat oleh seseorang yang tujuannya adalah untuk menghancurkan reputasi Pak Prabowo atau Pak Purbaya atau whoever ya? Kayak dulu ingat nggak Bu siapa Sri Mulyani yang sedemikian dipelintir ya sampai ujung-ujungnya dia orang marah sama dia dan menjarah rumahnya. Dan ujung-ujungnya dia juga, saya nggak tahu apakah dia mundur, apakah dia diberhentikan atau apapun.
Tapi sama bilang bisa sejahat itu, tapi bisa juga sebenarnya bercanda-bercanda aja. Dan orang yang bikin ini setelah rame, klik kan pakai istilah clickbait kan, Iya. penontonnya Up. ratusan ribu, bisa jutaan, terus dia ketawa-ketawa nih. Dan jangan-jangan nggak ada urusannya sama ekonomi. Emang kalau Anda bikin sesuatu di mana di TikTok, Iya. penontonnya banyak, ini kan lain. Kalau Anda di YouTube, penontonnya banyak, si YouTube itu dengan baik hati, dia berbagi revenue nih. Ada AdSense di situ. Ada AdSense. Kalau TikTok kan enggak. Ya, kecuali Anda bikin live. Ya. Betul? Nah, kembali ke tadi. Bisa aja dia cuma sekedar lucu-lucuan dan seneng aja. Dia masuk ke FYP-nya Ahmad gitu kan. FYP-nya gue, FYP-nya teman-teman yang lain. Dan dia udah seneng dengan itu. Enggak ada niatan buruk. Tapi masalahnya Anda menekankan yang kedua yang lebih serius. Karena si medsos ini memang bisa dimanfaatkan dengan cara sedemikian rupa sehingga bisa memanipulasi fakta. Ya memang ada banyak orang yang menggunakannya untuk menghancurkan. Tujuannya memang menghancurkan. Kayak tadi misalnya soal bencana alam ini. Oke. Kita tahu lah misalnya saya salah seorang yang saya kenal baik, yang nggak kenal baik-baik sampai bersahabat, tapi kenal baik itu adalah Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni. Yes. Raja Juli Antoni ini kan sebetulnya seseorang yang dalam pandangan saya ya, dia berusaha agar perusakan hutan itu jangan terus berlanjut. Ya. Ya, ingat ya, saya termasuk orang yang percaya bahwa bencana alam yang ada sekarang ini adalah semacam peringatan tentang bagaimana kita barangkali selama ini atau untuk waktu yang lama kurang memberi perhatian nih terhadap pelestarian, terhadap penghijauan kembali, mencegah deforestation dan seterusnya. Tapi nggak bisa dong Raja Juli Antoni baru setahun. Terus dia bilang wah dia bersalah nih dalam hal ini. Padahal apa yang dia lakukan adalah yang saya tahu selama setahun terakhir adalah misalnya menghentikan perusahaan-perusahaan yang melakukan penggundulan hutan secara semena-mena gitu. Atau yang illegal logging gitu ya. Itu dicabut di izinnya dan seterusnya. Tapi kita lihat, paling tidak saya baca tuh ada berbagai konten media sosial yang menjatuhkan dia. Ya seolah-olah misalnya begini, oh pada saat terjadi bencana alam ternyata Raja Juli Antoni lebih peduli untuk menyelenggarakan acara dengan partainya gitu. Terus ada cuplikannya. As if itu terjadi persis pada saat banjir terjadi kan. Ya ini kan jahat. Tapi kan kita nggak bisa hindari bahwa itu pasti terjadi. Dengan sendirinya nih. Apa emang hari ini ketika ada sesuatu masalah, emang kita harus ada korban atau ada yang disalahin Bang Ade di media sosial. Jadi orang tuh punya senjata untuk nembak kemana gitu. Betul, ini dan di Indonesia barangkali kan orang berulang kali mengatakan bahwa literasi itu harus diperkuat. Atau bahkan tadi literasi bukan pada si pembacanya, pada si pembuatnya juga harus diajarin. You are not supposed to do that. Lu jahat sekali melakukan ini. Orang ini kan nggak salah. Kenapa lu lakukan? Kalau dia ternyata dibayar untuk menjatuhkan misalnya Raja Juli Antoni gitu ya. Kalau ada yang berusaha menjatuhkan si Pak Antoni itu karena alasan dia dibayar, ya jahat aja. Tapi kan ada kemungkinan juga ya kayak tadi Anda katakan, dia kepengen aja ada yang salah. Dan yang salah ini pasti pemerintah. Paling gampang lah itu. Paling gampang. Kebetulan yang jadi Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni. Mungkin juga dia nggak kenal siapa itu Raja Juli Antoni. Dan dia tidak tahu apa yang dilakukan oleh Raja Juli Antoni. Atau si menteri apapun ya. Atau Purbaya. Atau dulu si menteri siapa? Menteri Keuangan kita. Bu Sri Mulyani. Ya. Kali nggak ada bad intention dia ke Bu Sri Mulyani. Dia sebel aja kali. Nih perempuan jago pinter amat sih. Gua hajar aja nih. Itu bisa dilakukan. Jadi kalau Anda katakan apakah harus ada, persoalannya bukan harus ada atau nggak harus ada. Ada orang-orang yang memang kecenderungannya adalah menjatuhkan. Nggak tahu dia punya DNA apa sih. Dia merasa bahwa dia diizinkan, dia punya kewajiban ngejelek-jelekin orang, nyebarin kebohongan, ada hoax. Kan seringkali hoaxnya tuh gak masuk akal banget, tapi itu disebar dan ada banyak orang setuju.
Ya, kenapa orang membenci sekali Jokowi? Saya nggak tahu. Dia merasa bahwa itu adalah kewajibannya untuk menjelek-jelekan Pak Jokowi, terus ke Gibrannya juga, terus ke Kaisangnya juga, misalnya. Jadi penyebab psikologisnya mungkin ada harus wawancaranya sama ahli psikologi. Kenapa sih ada orang-orang semacam ini? Tapi pertanyaan tentang kenapanya marilah kita singkirkan. Yang jadi hal yang penting kita bicarakan saat ini adalah faktanya kebohongan semacam itu, kebencian semacam itu, penipuan semacam ini terus terjadi melalui media sosial kita. Sementara Indonesia adalah sebuah negara yang percaya pada kebebasan berekspresi. Cara terbaik adalah melarang semua. Kayak di Cina. Larang aja kalau gitu medsos. Bikin medsos ala Indonesia. Atau oke, kamu boleh masuk TikTok ke Indonesia, tapi kami berhak loh menyensornya atau mengaturnya. Kita mau begitu nggak Indonesia? Saya duga atau saya harapkan jangan. Ya, kita harus percaya bahwa memang kita secara bersama-sama collective action ya, bersama-sama berusaha mengajarkan kepada publik tentang nggak semua hal atau banyak hal yang tidak boleh Anda percaya di media sosial. Dan kita harus, kalau saya ya merasa kita harus melakukan langkah-langkah untuk mengcounter itu. Sebagian teman-teman misalnya di media melakukan yang namanya turn back hoax. Ada hoax, ada informasi apalah, Ade Armando ternyata adalah seorang koruptor. Medianya ngecek ke berbagai sumber dan dia katakan ternyata tidak benar. Jadi publik harus tahu bahwa itu nggak benar. Oke. Nah, Bang Ade, ngomongin soal fakta, Bang Ade. Jadi aku juga kembali kepada kebingungan lainnya adalah ketika kita bicara soal apa sih akar masalah dari bencana yang terjadi di Sumatera? Banyak di media sosialku langsung mengerucut pada apa yang dilakukan pemerintah, yaitu adalah sawit. Gitu kan. Terus itu sebenarnya juga udah dijelaskan, mungkin kita lihat edisi Kompas itu yang banyak. Itu kan sudah terjadi bukan di era Pak Prabowo saja. Sudah terjadi juga di sebelum-sebelumnya. Makanya marilah kita singkirkan siapa yang salah kan gitu. Karena sudah terjadi dari bertahun-tahun dan hari ini adalah mungkin ya dampak dari apa yang telah kita lakukan dari sekian lama gitu ya. Tapi di sisi lain ada juga yang berkata bahwa kita juga nggak bisa menafikan bahwa sawit ini ada keuntungan loh bagi Indonesia, dan ada why-nya kenapa pemerintah melakukan penanaman sawit misalnya, atau ada perusahaan-perusahaan sawit mengizinkan perusahaan-perusahaan sawit itu. Nah, Bang Ade ngelihatnya gimana nih? Kita kan publik jadi bingung. Satu sisi dia menguntungkan bagi negara, di satu sisi juga merugikan gitu. Seperti apa Bang Ade ngelihatnya? Ini contoh yang menarik dan bagus menurut dan penting menurut saya ya. Iya, jadi kembali ke pertanyaan Anda adalah apa yang harus dilakukan sebenarnya? Saya merasa bahwa jawaban terbaiknya adalah komunikasi. Ya, siapapun itu, dalam hal ini misalnya pemerintah, harus melakukan upaya untuk mengenlighten, mencerahkan pandangan orang tentang persoalan sawit. Oke? Jadi tidak mudah juga bagi orang untuk melakukan kebohongan-kebohongan seperti yang tadi Anda katakan. Ya. Sebagai contoh, tadi Anda sudah menyebut tentang keuntungan yang diperoleh dari sawit. Publik harus tahu, ya. Sawit itu adalah devisa terbesar untuk non migas. Terbesar untuk non migas. Oke. Puluhan miliar dolar, kita bicara tentang ratusan triliun kali jadi ya. Pemasukan dari sawit itu saja. Ya Anda tahu lah, sawit itu adalah diperlukan untuk misalnya saja untuk makanan. Untuk kita bicara dari minyak ya, minyak goreng. Margarin ya, susu ya, seterusnya ya, keju bla 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 bla. Kemudian untuk keperluan rumah tangga, kita bicara tentang dari sabun, shampoo, sikat gigi, bukan sikat gigi ya, odol dan seterusnya, itu semua dari sawit. Belum untuk energi, belum untuk minyak, pelumas dan seterusnya.
Dan pembelinya di dunia tuh masih luar biasa besar. Belum di dalam negeri, ya. Ya. Jadi saya mau bilang gini, kalau kita beribut soal sawit, hati-hati ya. Ini adalah salah satu tulang punggung ekonomi Indonesia terbesar. People have to realize that. Orang tuh harus sadar, ini kita bicara tentang sesuatu yang luar biasa buat ekonomi kita. Tapi setelah itu pemerintah juga harus mengatakan ini tidak bisa gara-gara dia membawa manfaat ekonomi yang luar biasa besar, kita kemudian mengabaikan ekologi, mengabaikan kondisi lingkungan yang sekarang ya kalau Anda religius mungkin saya akan bilang bahwa Tuhan kayaknya sengaja menciptakan bencana itu sekarang agar orang terbuka matanya. Selama ini kan Anda bilang sebetulnya ini kan bukan sesuatu yang baru. Teman-teman aktivis lingkungan hidup sudah mengingatkan berulang kali kan bahayanya ya. Tapi ya selama cuman bahaya ditulisnya di paper, tulisnya di koran dan segala macam kayak nggak menarik kan. Ya bahaya tapi kan kita untung besar. Nah sekarang Tuhan kasih lihat nih akibatnya kalau kalian tidak mengelola lingkungan hidup kalian dengan cara yang baik. Nih banjir sampai sekarang saya tadi ketika jalan ke sini hujan lagi terus saya merasa bahwa aduh ini kapan ya berakhirnya, bukan karena saya kepengen nggak ada lagi hujan di kita gitu, tapi betapa kasihannya teman-teman saudara-saudara kita di Sumatera itu ya. Nah jadi kita kepengen agar itu tidak lagi terjadi, cuma jangan itu kemudian berujung pada perang melawan industri sawit ya, karena sawit itu luar biasa menguntungkan buat Indonesia. Yang harus kita lakukan sekarang adalah kalau begitu gimana kita mengelola lingkungan hidup Indonesia agar tidak terjadi lagi hal yang serupa. Dan itu dimungkinkan sekali ya. Ya memang harus ada kerja keras nih ya. Dan itu yang saya katakan tadi, Raja Juli Antoni itu sudah mengatakan nggak ada lagi ya izin bagi pengusaha-pengusaha yang melakukan penebangan hutan. Sekarang ada istilah moratorium. Untuk sementara dihentikan dulu ya, jangan terus dibabat hutan-hutan kita. Oke, kelapa sawit itu bagus, sawit itu menguntungkan, tapi kita tata dulu ya. Sejumlah perusahaan bahkan dicabut izinnya. 18 di awal tahun ini. Kemudian baru aja nih begitu banjir 20 lagi perusahaan dicabut izinnya. Nggak ada yang dikasih. Ya, yang baru tuh nggak ada. Kemudian ada moratorium untuk sementara dibekukan. Nah ini perlu dilakukan karena sawit itu memang menguntungkan, tapi kita harus tahu ada karakter-karakter tertentu dari perkebunan sawit ini yang memang berkontribusi sangat besar pada banjir. Sebagai contoh, agar perkebunan sawit itu ada, kan hutan harus ditebang, harus dihabisi dulu. Baru diganti. Yes. Ya. Di tanah yang sama tadinya adalah hutan-hutan pohonnya dihabisi kan. Masalahnya gini, pohon itu punya daya serap air yang kuat. Akarnya itu. Ya. Sawit yang memang enggak. Oke. Kemudian apalagi kalau perkebunan sawitnya itu dibangunnya di hulu daerah aliran sungai. Ya. Di hulunya nih, di ujung, jadi nggak kelihatan. Dan itu tanah di daerah das itu memang sangat subur, ya, dan sangat ideal bagi pengembangan kelapa sawit. Tapi kalau tidak dikelola secara baik, ya, ini akibatnya adalah terjadinya sedimentasi, gitu ya, lumpur masuk ke sungai, sungai mengalir menghantam. Ada pohon, ada segala, ya bukan pohon yang dihajar. Dia melewati daerah-daerah yang misalnya ada pemotongan hutan, nah si kayu-kayunya itu kebawa sama sang sungai. Ya. Jadi ada banyak hal yang diakibatkan oleh si sawit ini, atau misalnya dia tuh harus agar sawit itu bisa ideal, itu harus ada aliran-aliran parit-parit yang membawa air ke sungai. Tapi akibatnya tuh air tuh turun dari, harusnya nih gini, hujan turun. Diserap oleh tanah. Kalau zamannya masih ada pohon-pohon itu diserap oleh akar-akar itu. Sekarang ini nggak ada, ya. Adanya sawit.
Sawit itu menyerap, tapi sangat minimal, Iya, sangat rendah. rendah. Ya. Kemudian agar si sawitnya itu perkebunan ideal, mereka bikin parit-parit nih, aliran-aliran air, ya dari tanah itu menuju sungai. Cuma kan air turun, udah nggak diserap sama tanah, dibawa terus ke sungai. Ketika hujannya besar, dia melimpah di sungai. Sungai itu membawa ya sungainya mengalir secara sangat cepat ke daerah-daerah yang sebetulnya bukan daerah perkebunan sawit. Ini yang terjadi sekarang. Oke. Jadi ada banyak sekali hal yang harus diperhatikan nih dalam pengembangan perkebunan sawit. Itu harus sangat diperhatikan. Ini yang bahaya ya. Kalau ini dibiarkan secara tidak tertata. Jadi penataannya harus secara hati-hati. Keuntungannya bisa diperoleh dengan sangat besar, tapi penataannya harus dengan sangat hati-hati. Nggak bisa dibiarkan begitu aja pengusaha-pengusaha itu beroperasi tanpa pengawasan yang ketat dari pemerintah. Nah sekarang kalau gitu, ini artinya kerjaannya si pemerintah dari sekarang sampai terus nih, nggak cuma 5 tahun, kalau itu perlu 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun. Jangka panjang. Ya. Jadi penataan yang diperlukan. Dan kalau penataannya dilakukan secara baik, misalnya jangan di hulu dong, hulu das, lebih ke arah Geser bukan lagi. di hilir ya, tapi digeser dan itu diawasi, dijaga secara ketat ya. Tidak sembarangan orang membuat tadi aliran-aliran air ke arah sungai yang membawa air hujan itu langsung ke sungai sehingga dia melimpah. Itu bisa dilakukan. Jangan dibangunnya di atas tanah gambut misalnya. Tanah gambut itu tanah yang sudah terbentuk selama ribuan tahun ya. Dari berbagai misalnya dari bekas-bekas pohon, dari jasad binatang, dari daun segala macam ya. Dia tuh sudah menumpuk gitu ya selama ribuan tahun sehingga udah tinggi dan dia sangat subur. Dia sangat juga punya kekuatan untuk menyerap air hujan secara sangat efektif. Nah, di atasnya sekarang dibangun yang namanya perkebunan sawit. Ya, hilang lagi tuh kemampuan yang tadi saya bicarakan itu, yang sebenarnya sudah terbangun selama ribuan tahun itu. Artinya sekarang harus hati-hati dong. Dilihat, bukannya sama sekali nggak bisa digunakan, bukan sama sekali nggak bisa dimanfaatkan, tapi harus ada penataan. Dan kata lain, kalau penataannya ini baik, kalau apa yang dilakukan oleh si Menteri Kehutanan ini berjalan dengan baik. Dan ingat Menteri Kehutanan selalu ngomong ini atas perintah Pak Presiden. Saya sih ingat jadi zamannya Soeharto dulu ya. Kan ada namanya Menteri Harmoko. Atas petunjuk Pak Presiden. Nah sekarang kenapa Pak Menteri Kehutanan harus bilang ini atas perintah Presiden? Dia berhadapan dengan mafia-mafia hutan yang luar biasa besar. Jadi dia mau bilang saya akan berhadapan dengan kalian para mafia. Big boss saya presiden. Big boss saya presiden. Nah itu kan harus dilakukan. Itu saya sih merasa bahwa ya mudah-mudahan dengan adanya sikap pemerintah yang sekarang sangat tegas terhadap apakah illegal logging gitu ya, pembangunan yang tidak tertata segala macam, kalau itu bisa dilakukan, mudah-mudahan bencana serupa tidak lagi terjadi di masa depan. Dan itu juga tidak terjadi, ini jangan lupa, ini baru di Sumatera nih, yang juga perkebunan sawitnya tuh luas, Kalimantan. Ya kita berharap jangan Kalimantan mengulang hal yang serupa. Juga barangkali di pulau-pulau lain. Oke. Jadi Bang Ade, kalau kita lihat adalah tadi Bang Ade bilang kuncinya adalah komunikasi, Bang Ade. Ya. Kuncinya komunikasi, dan pemerintah perlu untuk melakukan komunikasi yang efektif sehingga masyarakat mengerti. Jadi kayak soal tadi kan, kita juga nggak bisa dong menihilkan apa yang sawit berikan kepada kita hari ini. Itu kan hal-hal yang perlu sebenarnya dikasih tahu kepada publik oleh pemerintah. Cuma persoalannya adalah kok apa yang dilakukan pemerintah hari ini itu belum viral, Bang Ade. Sedangkan banyak hal-hal lain yang apa yang dilakukan warga itu sebagai masyarakat itu lebih viral dibandingkan apa yang dilakukan oleh pemerintah gitu. Kan kayak kemarin ada saya jadi kayak
ketika ada ribut-ribut gitu yang Pak Endi Pat ngomong kok itu si paling Aceh lah, dia donasi 10 miliar dia viral, pemerintah enggak. Terus dia menyalahkan, mungkin bukan menyalahkan ya, mengedorong kepada Komdiji gitu. Saya jadi bertanya, kenapa pemerintah harus viral? Apakah memang pemerintah ketika melakukan kewajiban ya, bagi saya membantu masyarakat adalah sebagai bentuk kewajiban negara. Negara memang harus hadir ketika masyarakatnya susah. Nah, apakah memang harus viral Bang Ade hari ini negara? Harus. Jadi Anda tahu istilah ria? Ya, kalau kita Menyombongkan diri ketika melakukan hal baik. Ya, hal baik. Sebenarnya nggak harus menyombongkan, tapi ngomong. Kami sudah melakukan ini. Ya, pemerintah harus melakukan ini. Kenapa? Karena Anda berhadapan dengan ekosistem komunikasi yang sudah berubah drastis. Orang terus menyerang nih kepada pemerintah. Pemerintahnya harus rajin berkomunikasi. Jangan, ya, kami sudah melakukan kewajiban kami. Kasih tahu ke publik, Anda sudah melakukan kewajiban Anda sebagai negara. Ini saya kasih contoh yang tadi Pak Menteri Kehutanan. Dia sebetulnya sudah mencabut izin perusahaan itu sejak bulan Februari 2025. Ya. Nggak ada yang tahu. Wong dia nggak cerita ke publik. Umumkan dong. Saya dalam rangka menyelamatkan lingkungan, saya mencabut izin 18 perusahaan. A, B, C, D, E. Alasannya apa? Nah, sekarang kata Ahmad, Bang Ade kok sekarang tahu? Ya gara-gara bencana alam. Pas bencana alam terjadi, baru dibuka datanya. Kita sudah melakukan sebetulnya sejak Februari 18, sekarang 20 lagi. Nah, menurut saya hal semacam ini tidak boleh lagi menjadi karakter komunikasinya pemerintah. Ya. Kalau Anda bilang misalnya tadi, kok orang tahu ya, misalnya siapa? Salah satu influencer kita yang terkenal itu Ferry Irwandi. Ya. Kok orang tahu Ferry Irwandi? Ya, Ferry Irwandi kan memang nggak setiap hari lah, cukup lazim membuat konten. Ya. Nah, ketika dia, dan penontonnya selalu banyak, ratusan ribu, bisa juta kan. Dia datanglah ke Aceh ya. Ke Aceh. Dia bikin konten, videonya, kan. Orang tahu dong. Gila, Ferry Irwandi ke Aceh. Sekarang pemerintah melakukan apa dalam hal komunikasi? Nggak ada. Yang kita tahu adalah omongan-omongan orang. Tapi pemerintah sendiri ngapain, kita nggak tahu. Karena pemerintah ini kayak putri malu gitu. Kalau nggak colek, lo ngapain gitu ya. Baru dia, gue udah ini. Enggak dong. Komunikasi itu kayak perusahaan berkomunikasi. PR tuh jadi penting sekali kan. Betul. Ya. Jadi aku ngelihatnya malah ini berhusnuzon lah ya kita. Saya berhusnuzon bahwa apa yang dilakukan oleh pemerintah hari ini tuh adalah kayak apa yang dilakukan tangan kanan, tangan kiri nggak usah tahu lah gitu. Nah, ya itu kan. Padahal sebenarnya kalau di dalam bernegara ini harus diketahui dong sama publik dong. Diketahui, kalau perlu kaki tahu, kaki kanan tahu, kaki kiri, ginjal, paru-paru, semua tahu. 12 jari tahu. Betul, semua ya. Ya. Inilah yang disebut transparansi kan. Kita harus ceritakan apa yang sudah dilakukan. Karena itu menjadi penting nih, seperti taruhlah sekarang ya Komdiji atau KSP ya. KSP kantor staf presiden, tapi yang Pak siapa? Hasan Nasbi kan diganti. Siapa? Khodori. Ya. Itu dia apa sekarang nama organisasinya? KSP masih KSP kayaknya. Masih KSP ya. Tapi itu kan cuma presiden ya. Tapi maksud saya adalah harus ada semacam juru bicara pemerintahan. Yang bicara tentang apa yang dilakukan, apa yang harus segera dilakukan, bla 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 bla, mengcounter isu, mengcounter hoax, tapi juga bicara tentang apa yang sudah dilakukan. Nggak bisa lagi sekarang orang bukan bersembunyi. Tadi Anda bilang karena prasangka baik nih. Ya kalau kita berbuat baik nggak usah ngomong. Ngomong dong. Kasih tahu apa yang sudah dilakukan. Sudah kita lakukan ya. Sehingga nanti kita bisa tahu ada kementerian-kementerian yang diem aja barangkali karena dia nggak melakukan apa-apa. Nah, kementerian yang melakukan apa-apa harus ngomong tentang apa yang sudah dilakukan. Jadi itu adalah salah satu hal yang bisa dipelajari di bangsa kita hari ini, bahwa pemerintah memang harus
komunikasinya lebih baik Betul, lagi. betul. Ketika pemerintah tidak berkomunikasi bukan berarti pemerintah tidak melakukan apa-apa, sebenarnya kan gitu. Sebetulnya jelas sama Iya. sekali nggak ada. Sebetulnya tidak ada hubungannya antara apa yang sudah dilakukan dengan apa yang dikatakan. Tapi yang saya minta adalah apa yang dilakukan dikatakan, Ya. disampaikan. Atau saya akan berasumsi gini, kalau Anda tidak mengatakan apa-apa, Anda memang tidak melakukan apa-apa. Ya. Oke, Bang Ade, pertanyaan terakhir saya. Mungkin kita perlu melihat hal ini lebih dalam lagi untuk mendapatkan suatu hikmah lah gitu Bang Ade, biar kayak ceramah-ceramah baik gitu ya. Kita mendapatkan satu hikmahnya. Jadi apa yang kita bisa pelajari dari hari ini nih harus kita petik sehingga kita kedepannya jadi lebih baik. Nah, kalau saya ngelihatnya gini, oke, gini kan permasalahannya dengan alam. Kita itu selalu menurut saya dininabobokan dari dulu bahwa kita nih tongkat kayu dan batu jadi tanaman gitu loh Bang Ade. Itu Kus Plus. Iya, Kus Plus. Kita selalu berpikir bahwa alam kita nih menghasilkan banyak duit untuk kita gitu. Apakah hari ini kita harus bergeser Bang Ade? Kita jangan alam terus gitu loh. Kita mulai masuk ke yang teknologi, sumber daya manusianya. Kita ini jadi tamparan kita, ayo dong. Sumber daya manusia kita juga harus kuat, jangan hanya sumber daya alam. Mungkin itu Bang Ade. Gimana menurut Bang Ade? Enggak, saya nggak terlalu setuju itu. Oke, gimana tuh? Kita berhak dan wajib memanfaatkan sumber daya alam yang kita miliki dengan cara sebaik mungkin dan seadil mungkin. Ya, maksud saya begini. Saya bukan orang yang anti dengan misalnya kelapa sawit tadi ya. Penebangan hutan. Enggak, saya nggak akan bilang saya anti itu. Tapi kalau itu terjadi, Anda harus pikirkan tentang dampak ekologisnya, dampaknya terhadap lingkungan. Dan ada cara ya. Kalau Anda memotong pohon, ya yang diperlukan adalah gimana caranya agar pohon yang sama atau tanah yang sama, lahan yang sama akan bisa memberi manfaat yang sama pada generasi selanjutnya. Ini soal utang kita terhadap generasi berikut. Ya. Seperti tadi Anda katakan, ya, sawit itu luar biasa manfaatnya. Tapi jangan salahkan hanya sawit dong. Ya, yang merusak lingkungan, tanda petik merusak dalam artian kalau tidak dilaksanakan secara berhati-hati, itu juga akan merusak lingkungan ya. Itu juga misalnya ya penebangan hutan itu kan tidak dilakukan hanya untuk pembangunan perkebunan kelapa sawit, ya. Ya pabrik kertas memang Anda pikir dapat kertasnya dari mana? Ya dari pohon. Pohon itu sumbangannya terhadap kita semua juga luar biasa. Kayu itu luar biasa. Penambangan misalnya, ya itu kan juga dampaknya terhadap lingkungan luar biasa. Apakah kita semua harus berhenti dan mengatakan sumber daya alam tuh kita jagain aja ya, itu adalah karunia dari Tuhan yang jangan kita apa-apain? Nggak bisa. Memang harus dimanfaatkan, tapi cara pemanfaatannya harus dengan mempertimbangkan dampak ekologisnya seperti apa. Itu yang harus jadi kita berakal sehat nih, berpikir, menggunakan data ketika berusaha merancang pembangunan kita. Ya. Nah pada saat yang sama tentu saja kita harus kembangkan sumber daya manusia kita. Ya. Memang kalau kita cuma membayangkan untuk mengandalkan sumber daya alam dan itu membawa manfaat yang luar biasa sehingga kita lupa bahwa kita harus mengembangkan teknologinya, kita harus mengembangkan kepintaran orang-orangnya, kita harus mengembangkan AI-nya dan seterusnya juga salah dong. Tapi bisa nggak paralel semua? Saya rasa bisa. Yang jadi masalah adalah barangkali karena ada kampanye yang luar biasa di dunia tentang lingkungan hidup yang dilakukan oleh negara-negara yang sebetulnya lingkungannya udah dia manfaatkan di masa lalu, ya. Sekarang udah mapan, udah establish mereka, terus mereka memaksa kita akhirnya Anda jangan tebangi pohon-pohon Anda. Ya selama ini kita butuhkan untuk kesejahteraan kita bersama, ya jangan salahin kami dong. Tapi kalau bisa memang kalau kita nantinya bisa mengembangkan teknologi kita, mengembangkan kepintaran kita untuk tidak hanya selalu mengandalkan sumber daya alam kita, ya nggak apa-apa. Kita nggak lagi potong hutan, tapi kita bikin AI, kita bikin industri kepintaran gitu ya. Betul, kalau itu saya setuju. Tapi jangan kita merasa bersalah karena kita memanfaatkan sumber daya alam yang dikaruniai Tuhan kepada kita.
kita berhak kok menggunakannya atau bahkan wajib menggunakannya Oke. dengan cara yang bijaksana. Oke, jadi kita hari ini belajar bahwa kita nggak perlu untuk memilih antara sumber daya alam atau sumber daya manusia. Betul. Karena itu bisa berjalan bebarengan. Betul. Terima kasih Bang Ade. Hari Sama-sama. ini saya banyak belajar dari Bang Ade. Sampai jumpa di episode Ini gimana?